Sampai kapan Rusia akan terus gempur Ukraina? CNN Indonesia menyiarkan dari situs resminya, 7 hari sudah Rusia menggempur Ukraina. Kedua negara sempat berunding, tapi gagal mencapai kesepakatan. Gencatan senjata memicu pertanyaan sampai kapan Rusia akan terus melancarkan invasinya. Sejumlah pengamat menjabarkan perkiraan mereka mengenai potensi durasi Rusia melakukan invasi di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Ahmad Ubaidillah, menilai invasi Rusia kemungkinan akan terus berlangsung dalam waktu lama sampai Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, digulingkan. Rusia di Ukraina sangat mungkin berbulan-bulan. Sampai pemerintahan boneka pro-Rusia terbentuk, kata Ubaidillah kepada Indonesia.com, Selasa tanggal 2 Maret tahun 2022. Ia kemudian melanjutkan, itu kan dua negara yang asalnya satu. Jadi itu akan menjadi wilayah Rusia kembali, timur Ukraina. Wilayah bagian barat dan ibu kota Ukraina, Kiev, kata dia, nantinya akan terus dipantau dan di bawah genggaman Rusia dengan pemerintahan pro-Moskow. Menurut dia, Rusia saat ini sudah menguasai bagian barat Ukraina yang berbahasa Rusia. Langkah selanjutnya Rusia akan mendongkel Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dan menggantikannya dengan tokoh yang pro-Rusia, kata Ubaidillah. Rumor penggulingan Zelensky oleh Rusia memang sudah diprediksi Barat sejak hari pertama invasi. Namun, semangat Zelensky untuk bertahan dengan kondisi apapun di Ukraina membuat Moskow tampak kewalahan. Amerika Serikat sampai-sampai memprediksi pasukan Rusia frustrasi dan kehabisan logistik di utara Kiev. Beberapa pasukan juga dilaporkan menyerahkan diri. Namun, Ubaidillah punya penilaian lain. Menurutnya, Rusia punya pengalaman yang cukup panjang soal perang, untuk mengembalikan wilayah bekas kekuasaan mereka, seperti di Crimea misalnya. Dulu berhasil mengambil Crimea, sekarang lanjut merebut wilayah timur Ukraina, kata dia. Sementara itu, Ubaidillah menilai Ukraina tak sekuat yang diperkirakan AS. Ubaidillah menganggap pasukan Ukraina bukan lawan sepadan Rusia. Melihat konflik terus bergejolak, dan kekhawatiran dunia akan perang makin intens, kedua negara akhirnya sepakat melakukan pertemuan pada Senin tanggal 28 Februari tahun 2022 lalu. Namun pembicaraan tak menuai hasil. Pembicaraan berlanjut di putaran kedua, yang berlangsung hari ini, Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Di putaran kedua, Rusia sebenarnya sudah menguasai Ukraina, dan emang ini bukan peperangan sebanding. Persoalan waktu saja, Ukraina kalah dan di bawah permainan dominasi Rusia, ucap Ubaidillah. Saat ini, yang betul-betul diinginkan Moskow, menurut Ubaidillah adalah mengembalikan wilayah Ukraina di bawah kontrol mereka. Selain itu, ia juga ingin Ukraina tidak menjadi pintu masuk Barat, terutama AS, ke wilayah Rusia. Tak jauh berbeda dengan Ubaidillah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, juga menganggap pertempuran di Ukraina akan terus berlanjut. Ya, sampai Rusia yakin, Ukraina menyerah tanpa syarat, kata Reza Shah saat ditanya mengenai apakah Rusia akan terus berada di Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Namun, Reza Shah menganggap Rusia akan mulai berpikir. Ia kemudian memperkirakan, pasukan Moskow akan berada di Ukraina, kurang dari sepekan ke depan. Karena Rusia belum tega melakukan gempuran udara seperti carpet bombing, sebagaimana telah dilakukan Amerika Serikat atas Irak, kata Reza Shah. Rusia, lanjutnya, menyadari jika serangan berlangsung lebih lama akan mempermalukan mereka. Pasalnya, opini dunia akan memihak kepada masyarakat Ukraina yang semakin sengsara. Rusia dapat menarik diri dari Ukraina dalam waktu 24 jam, jika Ukraina bersedia membatalkan rencana keanggotaannya dalam NATO, dan markas besar NATO menerima pembatalan tersebut, ucapnya. Namun, Reza Shah menganggap, masih ada harapan konflik mereda jika pertama, Rusia berhasil memaksa Uni Eropa, untuk tidak menanggapi permintaan Ukraina. Kedua, Ukraina berhas